Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnisa Numzalsabila dari 10 MIPA 3 nomor absen 11. Saya di sini akan menceritakan tentang sebuah kerajaan Islam di Jawa, yaitu Demak. Kerajaan Demak ini menjadi kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Raden Patah. Ada beberapa faktor berdirinya kerajaan Islam di Demak, yaitu 1. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Kedua, masih keturunan Majapahit. Yang ketiga, Raden Patah didukung oleh para wali. Yang keempat, banyak adipati yang tidak puas dengan Majapahit dan mendukung Raden Patah. Yang keenam, pusaka keraton Majapahit diberikan kepada Raden Patah. Yang berikutnya adalah kehidupan politik di Kesultanan Demak. Yang pertama, pemerintahan pada masa Raden Patah. Raden Patah bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Pada masa ini, Raden Patah membangun Masjid Agung Demak yang dibangun oleh para wali, yang salah satunya adalah Sunan Kalijaga. Selain itu, Sunan Kalijaga juga menciptakan sebuah perayaan sekaten, merupakan peringatan ulang tahun Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 5 bulan Jawa Mulud atau Rabiul Awal tahun Hijriah. Raden Patah ini memerintah pada tahun 1500 hingga 1518. Nah, pada 1518 itu Raden Patah wafat dan digantikan oleh Patiunus yang memerintah pada tahun 1518 hingga 1521. Patiunus ini merupakan anak dari Raden Patah yang dikenal sebagai panglima perang yang gagah berani karena memimpin perlawanan terhadap Portugis yang menguasai Malaka, hingga ia mendapat julukan Pangeran Sabranglor. Yang ketiga adalah pemerintahan Sultan Trenggono pada tahun 1521 hingga 1546. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono ini, Demak mencapai puncak kejayaannya. Pada tahun 1522, Demak mengirimkan pasukan ke Jawa Barat yang dipimpin oleh Fathahillah. Ia berhasil menduduki Banten dan Cirebon serta mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni 1527. Daerah-daerah di Jawa Timur berhasil dikuasai oleh Sultan Trenggono, tetapi ketika menyerang ke Pasuruan pada tahun 1546, Sultan Trenggono gugur. Setelah Trenggono wafat, terjadi perebutan kekuasaan antara Suryawiyata atau Pangeran Sekar Sodo Inglepen dengan Sunan Prawoto. Pada masa ini terjadi perang suksesi atau perang saudara. Lalu Suryawiyata dibunuh oleh utusan Sunan Prawoto. Setelah kehidupan politik tadi, kita akan membahas kehidupan ekonomi di Kesultanan Demak ini. Pada masa pemerintahan Raden Patah, kerajaan Demak berkembang dengan pesat karena memiliki daerah pertanian yang luas sebagai bahan penghasil makanan, terutama beras. Demak juga merupakan kerajaan maritim yang berfungsi sebagai penghubung antara daerah Maluku sebagai penghasil rempah-rempah dengan Malaka. Barang dagangan yang diekspor ke Demak ini antara lain beras, lilin, dan juga madu. Berikut adalah faktor-faktor pendorong kemajuan Demak. Yang pertama adalah letak strategis. Yang kedua adalah pelabuhan Bergota di Semarang merupakan pelabuhan ekspor-impor yang penting di Demak. Yang ketiga adalah memiliki sungai penghubung dengan daerah pedalaman. Selanjutnya adalah kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya di Demak ini telah diatur oleh aturan dan hukum Islam, walaupun masih tetap memegang tradisi utama. Demak mempunyai peranan penting sebagai pusat penyebaran agama Islam. Nah, penyebaran agama Islam di Demak ini dilakukan oleh para wali, sehingga banyak didirikan masjid-masjid sebagai tempat ibadah. Kerajaan Demak merupakan kerajaan teokrasi, yaitu negara berdasarkan agama. Ada beberapa bangunan peninggalan dari Kerajaan Demak, yaitu Masjid Agung, Menara, dan Perayaan Sekaten. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.